Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, karena sampai sekarang COVID-19 belum selesai. Ditambah akhir-akhir ini ada satu isu atau satu paket kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, lebih tepatnya oleh DPR dan Presiden Jokowi, itu cukup merugikan, dan sampai sekarang sebelum undang-undang itu diterapkan sudah memakan banyak korbannya. Jadi ya korban-korbannya bukan efek langsung dari undang-undang itu, tapi bentuk protes orang-orang terhadap undang-undang itu sebelum dipraktekkan sudah direpresif, sudah terjadi di mana-mana. Tidak perlu lagi saya ulas panjang lebar di sini karena teman-teman punya media sosial. Kenapa saya bilang media sosial? Karena di TV sangat jarang ya, selain narasi TV kemarin yang punya mata Najwa, itu stasiun-stasiun TV yang lain jarang banget mengabarkan tentang protes atau korban-korban dari represif aparat selama protes atau aksi Omnibus Law ini. Nah, jadi saya berharap teman-teman di luar sana tetap sehat, dan untuk teman-teman yang temannya di penjara atau mungkin merupakan korban dari represif itu sendiri, semoga masalahnya cepat selesai, cepat bebas, dan yang kemarin sempat digebukin secara barbar oleh aparat semoga lekas sembuh. Saya berdoa semoga teman-teman di luar sana berhasil memenangkan apa yang saat ini diperjuangkan. Oke, nggak usah lama-lama karena sudah lama juga saya tidak bikin konten, jadi agak lebih kaku. Kalau sebelumnya cuma kaku, sekarang lebih kaku lagi untuk berbicara sendiri di depan kamera, karena ini nggak ada operator, saya sendiri, one man shoot. Jadi mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Sebelumnya juga ada kekurangan. Nah, kali ini mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Oke, kali ini saya hanya ingin menyampaikan bagaimana caranya kita harus saling jaga di tengah situasi yang represif seperti sekarang ini, yang oleh sebagian orang dianggap bahwa kita sedang memasuki bahkan lebih parah dari zaman Orde Baru. Saat ini kita lihat di mana-mana orang belum menyuarakan pendapatnya atau belum ikut aksi saja sudah banyak dicegah di titik kumpul atau bahkan masih di tempat parkir. Jadi bagaimana mungkin dibilang itu aksi kacau, tapi orang-orang sudah dicegah ketika mereka baru datang ke tempat parkir di mana aksi akan dilaksanakan, tapi sudah ditangkap. Giliran ada yang mencoba menyelamatkan diri atau menyelamatkan kawannya malah langsung digebukin. Makanya saya hari ini pokoknya cuma fokus untuk mengingatkan saling jaga. Jangan malah mengikuti narasi dari aparat atau negara yang mengatakan bahwa orang-orang yang ditangkap ini adalah penyusup lah, atau mereka-mereka yang bukan mahasiswa atau yang tidak berseragam buruh, serikat, yang tidak beralma mater itu adalah penyusup. Padahal kita ketahui bersama Omnibus Law ini tidak hanya berdampak bagi kawan-kawan mahasiswa, tidak hanya berdampak bagi kawan-kawan buruh, petani, dan tidak hanya kawan-kawan buruh, tani, mahasiswa yang marah dengan Omnibus Law ini, melainkan pengangguran, juga kaum miskin kota, bahkan mungkin tukang beca juga marah dengan ini. Karena apa? Yang pertama, misalnya pengangguran, mereka akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Tukang beca, anak-anak mereka yang sudah disekolahkan dengan mati-matian mencari uang, ujung-ujungnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan kaum miskin kota dan lain-lain. Jadi di situasi yang seperti ini, sudah seharusnya kita menormalisasi semua sektor, tidak hanya mahasiswa, buruh, dan tani,
itu berhak untuk terlibat aksi, semua berhak. Jangan malah saya lihat ada itu yang pakai alma mater biru, itu ketika ada orang yang ditangkap malah dibenarkan gitu. Malah dia teriak-teriak di megapon bahwa ini penyusup. Padahal orang itu juga berhak marah. Pelajar terlibat. Juga ada yang bilang pelajar tidak tahu apa-apa. Disuruh baca dulu. Bagaimana mungkin kita akan membaca satu kebijakan atau undang-undang yang dibikin bahkan setelah disahkan masih dirubah? Ngapain kita baca? Secara aturannya saja, aturan pembuatan undang-undang saja sudah salah. Jadi dengan modal kesalahan-kesalahan dalam perumusan dari undang-undang itu sendiri, itu pelajar tanpa harus baca, kaum miskin kota tanpa harus baca, pengangguran tanpa harus baca undang-undang itu berhak marah, berhak curiga, berhak mempertanyakan kenapa undang-undang yang akan mengatur hajat hidup orang banyak ini justru dibuat secara main-main. Nah di situ, jadi kalau ada orang-orang yang tidak berseragam mau aksi, tolong kalau bisa berikan tempat bagi mereka. Ketika mereka direpresi, ketika mereka ditangkap, berikan solidaritas kepada mereka. Karena mereka juga berhak marah. Jangan malah ya ketika mereka ditangkap malah kita bikin rilis media bahwa ini penyusup. Jadi untuk teman-teman yang masih menganggap orang-orang penyusup, kalau bisa ya dikurang-kurangi itu. Dan ya kalau bisa dikubur dalam-dalam lah. Semua orang berhak marah. Tidak hanya kawan-kawan mahasiswa, tidak hanya kawan-kawan buruh. Dan mahasiswa bukan maha penolong kok, maha penyelamat, bukan. Mahasiswa kalau cuma bergerak sendiri juga nggak bakalan jadi apa-apa. Mungkin bakalan dibiarin capek. Ya syukur-syukur kalau nggak ada yang disogok. Tapi biasanya kan ada kan, seperti itu kan. Kalau bahasa-bahasa orang-orang yang di media-media sosial itu akun-akun propaganda, kalau kita sudah menempatkan elit-elit mahasiswa ini di garda terdepan, akan berbahaya karena bisa saja mereka melakukan lobby-lobby. Bisa saja loh ya. Jangan malah ini lagi dia jadikan alasan untuk undang-undang ITE walaupun persetan dengan undang-undang ITE. Nah, mungkin itu dari aku. Henti-hentinya aku mengingatkan kepada teman-teman untuk saling jaga, lihat kondisi atau pantau terus kondisi kawan-kawan kalian yang sedang berjuang, karena akhir-akhir ini terornya minta ampun, boxing lah, bahkan aku sendiri yang sudah mengajukan cuti ya untuk istirahat sebentar dari aksi karena ada urusan penting yang tidak bisa juga aku tinggalkan dan harus aku tunaikan juga tugas itu, urusan itu. Masih didoxing, apalagi orang-orang yang vokal dalam hal memprotes kebijakan pemerintah yang semena-mena. Aku melihat upaya pembungkaman ruang demokrasi akhir-akhir ini ngerasa ngeri banget cuy. Selama aku terlibat dalam gerakan ini yang paling ngeri. Gak ada obat pokoknya. Serius, udah sekitar 7-8 tahun terlibat di gerakan. Ini paling ngeri karena begitu bersuara sedikit, kalau bukan HP-mu yang mulai bergerak-gerak sendiri, kamu kehilangan akses terhadap media sosial. Kalau untuk tahapan paling menengah, identitasmu disebar, difitnah aneh-aneh. Ya sialnya yang bakal jadi kayak Randi Yusuf yang mati ditembak. Jadi sekali lagi hati-hati. Oke, itu mungkin ya dari aku. Mohon maaf ini udah 2 kali bilang terakhir. Karena memang hari ini masih agak kaku. Lebih kaku dari sebelumnya. Karena udah istirahat lama ya, nggak ngonten bahasa YouTuber. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari aku. Mungkin akan lebih rutin lagi upload video.
akan coba lebih rutin lagi untuk menggali tema-tema baru. Dan jangan lupa subscribe, dukung ya, biar berkembang biak ini channel. Dan jangan lupa ikut pre-order kaosnya Arus Balik Kooperatif, koperasi yang aku dan kawan-kawan kelola di Solo. Anda sekarang sementara ngeluarin artikel atau desain kaos baru tentang Musi Tidak Percaya. Semoga kalian mau membeli, karena dari koperasi itu kita beberapa kawan termasuk saya hidup. Jadi kita hidup dari situ, ya saling support lah. Ada teman-temanmu dan kamu ada kelebihan sedikit, support. Oke, mungkin itu, nggak usah lama-lama. Ini ketiga kalinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bom.